Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis atau business plan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dita Indasari dengan NPM 22 10 10 40 25. Ya, Zahratul Nifania dengan NPM 22401041130. Saya Vika Dias Ans Pratiwi dengan NPM 2240104180. Untuk perencanaan bisnis yang telah kelompok kami buat, kami merencanakan untuk membuka usaha mie ayam level. Eksekutif summary. Untuk eksekutif summary, mie ayam Yamiko adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang menyediakan mie sehat yang terbuat dari bayam. Keunggulan mie ayam Yamiko ini adalah pada kemasan cup yang praktis dan tidak mudah tumpah serta memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menikmati mie ayam di mana saja mereka berada. Olahan menu mie ini memiliki campuran sayuran sehingga bisa berwarna. Mie ayam hijau merupakan percampuran dari bahan sayur bayam. Mie ayam Yamiko nantinya akan berlokasi di sekitar daerah kampus. Kemudian untuk target pasar dari mie ayam Yamiko ini adalah para mahasiswa. Mie ayam Yamiko memiliki harga yang sangat worth it, yaitu untuk kantong mahasiswa. Satu porsi Yamiko seharga 10.000. Promosi yang dilakukan adalah dengan cara membagikan brosur dan juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan didaftarkan ke aplikasi online seperti Gojek dan GoFood. Next. Kelebihan dan keunggulan dari Yamiko. Yang pertama yaitu menggunakan bahan yang berkualitas, kemudian dengan berbagai level kemasan yang lebih praktis. Kemudian menggunakan mie dari bayam yang lebih sehat. Dan yang terakhir yaitu tanpa bahan pengawet. Next. Untuk visi dari Yamiko yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang sehat dan dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Untuk misinya yaitu yang pertama memberikan inovasi yang menarik dan sehat. Yang kedua mengembangkan sekaligus mengenalkan varian mie terbaru ke masyarakat. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya usaha Yamiko terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Kemudian tujuan dari usaha kami yaitu mengenalkan produk olahan mie yang berbeda kepada masyarakat, menghasilkan mie ayam yang lezat dan sehat, kemudian mencapai target pasar dan mendapat laba yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi kepuasan pelanggan. Next. Untuk bisnis deskripsi. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbui dengan daging ayam yang dipotong dadu. Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang biasa digunakan dalam kuliner Tionghoa. Di Indonesia, mie ayam merupakan hidangan Tionghoa Indonesia yang sangat terkenal. Mie ayam ini cukup populer yang disajikan warung makan kecil pinggiran hingga rumah makan besar. Mie ayam adalah makanan yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Mie ayam juga salah satu menu favorit di semua kalangan. Kami melakukan modifikasi terhadap mie ayam yang biasa dikenal masyarakat menjadi mie ayam dengan berbagai level, yaitu level 1 sampai level 5 dengan tambahan pangsit. Mie ayam ini diberi nama Yamiko. Next.
Kemudian untuk analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Rasanya enak dan unik, memiliki kecukupan gizi karena terbuat dari mie bayam, kemudian dapat disukai semua kalangan dan bahan bakunya yang terjangkau dan mudah didapat. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, produk tidak tahan lama, banyak saingannya, harga barang baku tidak stabil. Kemudian untuk opportunity atau kesempatan, yaitu penjualan mie sehat yang terbuat dari mie bayam memiliki peluang cukup besar karena selain memiliki cita rasa yang enak dan unik, juga memiliki kandungan gizi dari bayam. Kemudian memiliki lokasi yang strategis karena berada di sekitaran kampus. Kemudian untuk threat atau ancaman, harga barang baku yang sewaktu-waktu naik dan menyebabkan kenaikan harga mie ayam. Banyak pesaing selain dari pedagang mie ayam juga dari pesaing makanan sejenis seperti bakso dan soto. Next. Kemudian untuk marketing. Pada segmentasi pasar, segmentasi yang dilakukan oleh Yamiku merupakan segmentasi geografis. Yamiku melakukan penjualan pada daerah Magelang dan sekitarnya dari kalangan menengah ke bawah dari berbagai kisaran usia, terutama remaja. Yamiku juga bisa dinikmati dari berbagai musim, tidak hanya pada musim hujan saja. Dan untuk target pasarnya, usaha mie ayam Yamiku ini tidak memiliki target pasar yang khusus. Konsumen mie ayam Yamiku ini terdiri dari anak-anak sampai orang tua dengan profesi yang beragam, mulai dari anak sekolah, guru, buruh pabrik, dan masyarakat pada umumnya. Next. Untuk positioning. Yamiku memposisikan sebagai makanan sehat karena mie-nya terbuat dari bayam. Yamiku menggunakan produk yang baik dan bebas dari zat berbahaya. Yamiku juga memposisikan produknya dengan kemasan yang praktis, berbentuk cup, sehingga menjaga keamanan produk Yamiku. Yamiku mudah didapat dengan memberikan layanan pesan antar menggunakan ojek online, sehingga konsumen tidak perlu datang ke lokasi. Kemudian untuk pelaksanaan distribusi, kami menggunakan distribusi langsung dan tidak langsung, karena Yamiku menjual produknya secara langsung kepada konsumen dan juga menjual secara online. Next. Untuk penetapan harganya, kami menetapkan harga Yamiku seharga 10.000 dengan perhitungan dan melihat kisaran harga di pasaran. Karena kisaran harga mie ayam di pasaran yaitu dari 9.000 sampai 10.000, maka kami memutuskan untuk memberi harga 10.000 untuk satu porsinya. Apalagi ini untuk target utama berupa anak kampus yang uang sakunya terbilang terbatas. Next. Kemudian selanjutnya marketing bagian promosi. Kami akan melakukan promosi melalui beberapa media sosial seperti via Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami juga akan mendaftarkan produk Yamiku ke aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee Food serta memberikan promo menarik. Kemudian pengembangan produk. Kami akan menciptakan produk mie ayam yang daya tahannya lebih lama daripada mie ayam biasa, yaitu frozen food mie ayam. Selain itu, frozen food mie ayam juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang sibuk dan tidak sempat membeli makanan di luar. Kemudian pengembangan berbasis TI. Kami mengembangkan teknologi yang tadinya membuat mie dengan manual menjadi membuat mie dengan mesin pembuat mie yang lebih canggih, sehingga kita dapat memproduksi lebih banyak dan lebih cepat.
Kemudian operations atau productions. Untuk pemilihan lokasi, kami memilih lokasi yang strategis, yang berada di sekitar kampus. Hal tersebut untuk mendekati target yang terbesar kami, yakni para remaja yang gemar pada makanan yang berbau pedas. Kemudian, ini adalah rencana tata letak yang akan kita bangun di toko kami. Kemudian proses produksi. Proses produksi ini pertama-tama konsumen datang ke outlet mie ayam Yamiku melakukan pemesanan. Kemudian pesanan langsung diproses oleh karyawan mie ayam Yamiku. Kemudian karyawan melakukan proses produksi yaitu merebus mie ayam, mie dan sayuran dan mengemas ke dalam cup. Kemudian konsumen membayar ke kasir mie ayam Yamiku. Dilihat dari keadaan gedungnya, kami memiliki perencanaan tempat usaha akan dilakukan dengan cara sistem sewa dengan pihak manajemen terkait. Daerah yang kami pilih sebagai tempat pembuka usaha adalah daerah dekat kampus yang kami survei sangat strategis untuk memulai usaha Yamiku. Biaya yang diperlukan untuk memulai usaha Yamiku tidak terlalu besar, mengingat lahan yang dijadikan sebagai tempat penjualan Yamiku tidak terlalu besar, yaitu ukuran 2,5 kali 3 meter. Kemudian cara pembuatan mie ayam Yamiku. Bahan-bahannya yaitu cara membuat mie bayam. 3 kilo tepung, 3 buah telur ayam, 2 sendok minyak, 2 sendok garam, 200 gram bayam, dan 500 ml air. Kemudian cara membuatnya, siapkan 300 gram bayam dan 500 ml air, blender, dan saring, kemudian kocok telur dan garam. Tambahkan tepung terigu, uleni sambil tambahkan air bayam sedikit demi sedikit, kemudian uleni hingga kalis. Selanjutnya, pipihkan adonan, gunakan gilingan mie dari nomor 1, nomor 5, nomor 7, bebas. Untuk tebal tipis mie-nya selera tergantung pada permintaan. Kemudian giling dengan alat cetak mie. Mie bisa bulat, bisa pipih atau bebas. Kemudian taburi tepung supaya tidak lengket antara satu dengan yang lain. Cara membuat topping Yamiku. Bahan-bahannya yaitu 1 kg ayam, 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah, kecap manis 60 ml, 2 sendok makan minyak, 1 batang daun bawang, 100 ml air, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, dan yang terakhir 2 butir kemiri dan garam. Untuk cara pembuatannya yaitu potong ayam kecil-kecil, tumis bawang putih dan merah yang sudah dihaluskan. Kemudian setelah wangi, masukkan daun bawang dan batang seledri, lalu tumis sebentar. Tambahkan bumbu lainnya. Setelah diaduk-aduk sebentar, tambahkan sejumlah air. Tunggu hingga airnya menyusut dan bumbu meresap sempurna pada daging ayam. Jangan lupa tes rasa. Terakhir, tambahkan minyak wijen sebelum diangkat. Kemudian, kerjasama dengan pemasok. Nah, sumber bahan baku atau pemasok barang kami berlangganan dengan beberapa pedagang di pasar dalam tempo waktu yang teratur agar kami dapat mendapat potongan harga sehingga menguntungkan dari kedua belah pihak. Kemudian struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi kami yaitu terdapat owner atau pemilik yaitu dari kelompok dari kita sendiri, kita bertiga, kemudian manajer keuangan oleh Vika Dias, Anis Pratiwi, kemudian manajer produksi saya sendiri, Zahrotin Urfania, kemudian
manajer pemasaran oleh Dita Indasari. Nah, di organization ini terdapat informasi tentang partner. Nah, dalam sebuah usaha tentunya tidak dapat berjalan lancar jika tanpa partner, karena partner adalah salah satu dari pengembangan pendistribusian dalam usaha tersebut. Maka dari itu, dalam perusahaan genting ini, kami mencari partner yang kami anggap cocok, bisa dipercaya untuk mengembangkan usaha kami, tentunya menguntungkan. Partner yang biasa kami pilih yaitu pabrik yang menyediakan berbagai menu. Dalam hal ini kami baru mempunyai beberapa partner saja. Maka dari itu kami terus berusaha mencari partner sebanyak-banyaknya demi kelancaran pendistribusian usaha kami. Kemudian ada latar belakang anggota manajemen, yaitu untuk sementara, jadi pekerjaan masih dilakukan oleh kami selaku pemilik atau kelompok 4, dikarenakan usaha ini masih tergolong baru, maka dengan tujuan antisipasi kami sendiri dulu yang melakukannya. Jika sudah berkembang nantinya, maka kami akan melakukan rekrutmen. Next. Jadi ini peran dan tanggung jawab personalia. Yang pertama ada owner. Jadi owner ini bertugas sebagai penanaman modal, merencanakan strategi bisnis, meninjau jalannya bisnis. Kemudian ada manajer keuangan, bertugas sebagai bekerja sama dengan manajer lain dari divisi lain. Kemudian menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Yang ketiga mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Yang keempat menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dan yang terakhir memajukan kondisi keuangan perusahaan. Next. Kemudian peran dan tanggung jawab personalia dari manajer pemasaran yaitu melakukan perencanaan strategi dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan, kemudian merumuskan target penjualan, melakukan analisa perilaku pasar atau konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran, dan yang terakhir melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Next. Kemudian ada peran dan tanggung jawab personalia manajer produksi, yaitu merencanakan produksi dan melakukan penjadwalan, melakukan koordinasi di proses pengadaan bahan produksi, kemudian melakukan pengawasan proses produksi, perawatan peralatan alat produksi, dan yang terakhir melakukan kontrol kualitas produk. Jadi ini finansial. Yang pertama ada biaya peralatan yang terdiri dari kompor, tabung gas, mesin pembuatan mie, pisau, spatula, wajan, dadang mie ayam, saringan mie, dan dengan jumlah total keseluruhan yaitu 936.000. Next. Kemudian ini ada biaya perlengkapan yang terdiri dari kios, meja, dengan total keseluruhan yaitu 620.000. Ini ada biaya bahan baku yang terdiri dari tepung terigu, telur ayam, bayam, ayam, bawang putih, bawang merah, kecap manis, daun bawang, serai, daun jeruk, daun salam, jahe. Lalu ada bahan pelengkapnya yaitu paper bowl, sendok plastik 2-in-1, garpu. Dengan jumlah total keseluruhan harga produksinya yaitu 97.000. Jadi ini biaya bahan baku ini untuk 1 kali produksi atau dalam 1 kali produksi. Lalu ada biaya operasional yang terdiri dari listrik dan air, gas, dan biaya lain-lain dengan jumlah keseluruhan yaitu 85.000. Next. Jadi modal usaha, biaya peralatan ditambah biaya bahan baku
plus biaya perlengkapan plus biaya operasional. Jadi 936.000 ditambah 620.000 ditambah 97.000 ditambah 85.000, jadi totalnya semua 1.738.000. Kemudian ada biaya produksi per bulan yaitu 97.000 dikali 26 sama dengan 2.522.000. 26 ini adalah kita buka dalam 1 bulan itu 26 hari. Kemudian total biaya operasional keseluruhan yaitu 2.522.000 ditambah 85.000 jadi 2.607.000. Lalu ada pendapatan per bulan yaitu penjualan per harinya 20 box dengan harga jual per boxnya yaitu 10.000, maka 20 box dikali 26 sama dengan 520 box. Jadi itu 1 bulan terhitung 26 hari adalah 520 box. Pendapatan 520 box kali 10.000 jadi sama dengan 5.200.000. Keuntungannya pendapatan dikurangi biaya total biaya operasional menjadi 2.593.000. Jadi perkiraan balik modal dalam usaha Yamiku ini adalah dalam 1 bulan penjualan. Next. Ini ada critical risk, yaitu masalah yang akan terjadi, yaitu banyaknya pesaing pada tempat yang sama. Yang kedua, kurangnya menarik promosi. Yang ketiga, ada persaingan harga dengan kompetitor lain. Lalu alternatif penyelesaian dari critical risk yaitu menciptakan rasa enak atau ciri khas, rasa sekaligus menonjolkan keunikan tersendiri pada dagangan mie. Kemudian melakukan promosi secara sederhana seperti melakukan promosi mulut ke mulut melalui orang-orang terdekat karena bisa dinilai lebih efektif. Karena orang lain pasti akan percaya pada omongan orang yang dikenalnya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.